Isi ulang. Baik. Setelah didapat eligible atau tidak tadi sebagaimana saya jelaskan, dosen bisa saja membuat usulan dan tridharma dengan status nanti di sinkron. Di sini saya kasih warna biru, mudah-mudahan kelihatan dengan status namanya di dosen. Jadi dia membuat usulan tridharma segala macam itu disimpan di dalam data usulan dengan status namanya di dosen. Ketika dia mengirim nanti akan diperiksa dia eligible atau tidak. Kalau tidak eligible maka kembali ke menu sebelumnya, tidak berlanjut prosesnya ya. Prosesnya tidak berlanjut, berhenti di dosen tersebut. Kalau eligible atau kalau iya eligible, maka status usulan akan berubah menjadi dosen kirim. Mungkin kalau yang sudah pengusul sinkron 2 agak familiar ya istilah-istilah ini. Ada di dosen, ada dosen kirim. Nah, pada dosen kirim, kalau pada sinkron 2, dosen kirim artinya dosen sudah mengirimkan ke LL Dikti. Kalau sekarang agak berbeda, pada status dosen kirim, pada hakikatnya dosen ini mengirim ke komite integritas PT masing-masing. Jadi belum ke LL Dikti. Ya, ya, bukan lewat sistem. Ya, ini kan ada sinkron 3 nih, berarti dia by sistem nih. Sistem ini nanti akan membuat si komite integritas bisa menilai usulan kalau dari gambar ini ya. Nah, tidak secara manual, sudah semua di handle di sinkron 3. Oke. Nah, bedanya nanti komite integritas dia tugasnya tadi sebagaimana tugasnya integritas menilai, tapi kalau di sinkron 3 kami hanya fasilitasi berupa memberi komentar Pak ya. Hanya memberi komentar ataupun catatan. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, nanti komite integritas bisa untuk memberi catatan pada usulan tersebut. Ya, tadi kolomnya sih saya lihat masih kecil, kayaknya nanti mau kita gedein dulu kolom inputannya. Nah tentunya ini akan muncul tanda tanya, komite integritas berarti bisa akses sinkron 3 ya kan? Nah berarti komite integritas harusnya bisa mengakses sinkron 3. Maka saya imbau Bapak Ibu operator untuk mendaftarkan akun komite integritasnya. Jadi hari ini nanti PR-nya, PR-nya gitu. Saya kebiasaan ngajar jadi suruh kasih PR gitu. PR-nya hari ini berarti Bapak Ibu menyampaikan ke pimpinan untuk membuat SK atau surat tugas untuk pembuatan akun komite integritas. Disampaikan juga SK komite integritasnya. Jadi dua ya berarti ya. Ada surat tugas pembuatan akunnya dan SK komite integritasnya. Ya emailnya kembali kalau saran Pak Hafid tadi kalau bisa yang umum gitu, jangan email pribadi karena nanti dikuasai satu orang repot juga. Kalau orangnya berhenti susah ya. Nah, jadi seperti itu. Aksesnya di mana? Bapak Ibu bisa hari ini sambil dibuka kayak kemarin aja sinkron 2, sekarang 2-nya ganti jadi 3 gitu aja. Sinkron 3.lldikti11.or.id. Harusnya akan diarahkan ke halaman login. Seperti ini. Ya mirip-mirip pasti ya dengan sinkron 2. Bapak Ibu bisa lihat ke bawah, di bawah tombol login ada pendaftaran komite integritas PT. Itu juga terlalu kecil ya. Nanti mungkin revisinya kita buat lebih mencolok lah gitu ya biar bisa kelihatan. Mencolok. Iya sih tapi sekali aja ya. Oke. Nah di sini wah ini masih akun lama. Di sini nanti silahkan diisi username-nya. Saran saya username-nya sih ID PT. Tetapi akun operator ada yang sudah pakai ID PT ya. Kalau misalkan sudah pakai ID PT berarti ya ganti. Nah, saya terputus dari server ini. Sebentar. Mana firewall? Oke. Baik. Tadi silahkan isi username, email, dan perguruan tingginya. Tadi sudah saya tambahkan juga di sini artinya satu akun hanya untuk satu PT hanya boleh untuk satu akun. Jadi kalau ada double nanti ditolak gitu ya. Hmm. Yang diupload tadi SK Komite Integritas beserta surat tugasnya. Saya lupa nih menambahkan surat tugas di sini.
Oke, cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi nanti register komite minta ke pimpinan PT-nya buatkan surat tugas pembuatan akun, isinya ada emailnya, kemudian username-nya, passwordnya enggak usah ya, passwordnya isi sendirilah. Sama SK komite integritasnya. Baik. Yang mengikuti daring gimana? Oke ya? Oke, mudah-mudahan sih oke gitu ya. Baik. Pak, lanjut. Ya, lanjut ya. Oke. Jadi komite integritas akan menilai atau mengomentari lah. Kita nggak bisa bilang menilai ya, mengomentari lah gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, ada kekurangan atau ada administrasi ataupun substantif yang diberi catatan gitu ya. Kemudian setelah diberi atau dinilai usulannya, setelah tim komite integritas menilai, maka usulannya akan berubah menjadi PT terima. Baik itu benar ataupun salah hasil hasil penilaiannya, kami kira biar aja prosesnya adalah PT terima. Karena nanti dikirim ulang juga oleh dosennya gitu ya. Jadi apapun hasilnya, status usulannya akan berubah menjadi PT terima. PT terima ini yang punya akses adalah si dosen. Dosen boleh melakukan perbaikan untuk mengirim usulan kembali. Saya putus lagi nih ya. Oke. Jadi agak bolak-balik ya, dosen ke komite, komite mengomentari balik ke dosen. Oke. Ketika dosen putus lagi ya. Saya belum bisa connect sebentar ya. Atau tapi aksesnya apa nggak ada ya. Maksudnya akses ke gambarnya tadi. Ada di Pak Hafid. Baik. Kemudian ini gambarnya belum muncul Bapak Ibu ya. Saya connect kemana nih ini biar Jukung boleh Pak Jukung. Apa maksudnya? Yang mana? Kamu kiri ya? Nggak bisa ya. Nanti kamu kiri. Kamu kiri ya. Itu apa? Aku boleh masuk. Connect lah. Oke. Oke, sudah connect kembali ya saya. Share screen. Oke. Baik, jadi tadi kalau agak besar ya Bapak Ibu ininya alurnya. Tadi kita baru sampai setelah dosen menerima hasil
penilaian komite integritas. Dosen melakukan perbaikan ataupun langsung mengirim usulan. Tapi tenang, untuk pengiriman ini pun tidak langsung masuk LLDikti, tetapi masih masuk dulu ke operator PT. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang operator PT lihat role-nya di sini, di awal tadi cuma mendaftarkan dosen yang eligible, kemudian setelah dosennya selesai revisi, Bapak Ibu membuat dokumen rekomendasi. Ya, bukan membuat ya, menguploadnya. Karena yang membuat kan pimpinan PT. Apa saja dokumen rekomendasi? Nah, kurang lebih isinya ini. Pengantar PT, berita acara senat dan daftar hadirnya, berita acara komite integritas akademiknya tadi, surat fakta integritas dari PT, dan fakta integritas dari pimpinan PT. Karena ini semua dokumen punyanya PT, maka bukan dosen yang mengupload, gitu ya. Kami tadi diskusi juga dengan Pak Ramdhani selaku operator, ini kan dokumennya dokumen PT gitu ya, bukan dokumen dosen. Kalau dokumen dosen maka wajar, sewajarnya dosen yang mengupload. Tapi karena ini adalah dibuat oleh PT atau perguruan tinggi, maka yang mengupload adalah operator perguruan tinggi. Untuk masing-masing dosennya nanti itu masing-masing usulan. Nah, mungkin ini menambah pekerjaan Bapak Ibu sebagai operator, tetapi kalau hemat kami tadi jarak antara pimpinan PT dengan operator daripada pimpinan PT ke dosen itu akan jauh lebih dekat pimpinan PT ke operator kan. Ya kan kepegawaiannya itu jauh lebih dekat. Kalau dosen nanti mungkin komunikasinya kurang lancar. Tapi kalau pimpinan PT saya kira harusnya lebih dekat lah daripada ke dosen. Maka di sini kami rancang untuk operator PT lah yang mengupload dokumen-dokumen rekomendasi. Setelah semua dokumen rekomendasi terupload, maka operator PT mengirim ke LLDikti. Operator PT yang mengklik kirimnya. Gitu ya. Mungkin resikonya nih nanti dikejar-kejar dosen, "Ampun udah dikirim kah?" gitu. Kayak gitu mungkin ya. Tapi ini karena memang tanggung jawabnya ada di operator PT. Oke, jadi role-nya ini saja Bapak Ibu. Mulai mendaftarkan dosen yang eligible, kemudian mengupload dokumen rekomendasi, kemudian mengirim usulannya. Nah udah role-nya Bapak Ibu sebagai operator udah sampai situ aja. Nah cuma nanti kalau usulannya bagaimana? Usulannya nanti akan menjadi status PT kirim. Nah di sini nanti setelah PT kirim, eh, tim SD atau sumber daya LLDikti akan kembali memverifikasi administrasinya. Dalam arti maksudnya kelengkapan dokumennya atau keabsahan dokumennya benar enggak, udah ditandatangani belum gitu ya. Oke. Oh ya, mundur sedikit mungkin yang perlu diperhatikan sekali bahwa karena dokumen ini kaitannya adalah pimpinan PT dan juga PT-nya atau perguruan tingginya, maka disarankan atau diharapkan perguruan tinggi berhati-hati sekali dalam mengeluarkan surat ini. Dalam arti komite integritas betul-betul memeriksa dokumen dosennya, terutama di syarat khusus. Kalau dia model baru, kan baik asisten ahli maupun lektor, dua-duanya pakai syarat khusus. Dan syarat khususnya adalah jurnal terakreditasi. Sinta 1 sampai Sinta 6. Tidak boleh lagi yang tidak terakreditasi. Nah, nanti di syarat khusus pun dosen dokumennya sedikit berbeda dibanding penelitian yang lain. Nanti agak lebih lengkap lah gitu. Makanya kami perlu mengembangkan ke sinkron 3 karena perubahannya itu cukup drastis. Baik, kalau sudah dikirim sampai di tim sumber daya nanti akan melakukan verifikasi. Kalau dianggap memenuhi maka lanjut admin sudah menerima. Nah ini sudah familiar kalau dengan sinkron 2 ya harusnya. Admin terima itu berarti udah masuk lah di LLDikti. Tapi kalau belum ini dikembalikan ke
PT terima, di mana dosen bisa melakukan perbaikan atau mengirim ulang usulannya. Kembali lagi, tapi kirimnya ke operator, operator melakukan kirim lagi ke LLDikti. Baik, setelah admin terima, nanti admin akan melakukan plotting ke penilai, nanti statusnya berubah jadi admin kirim. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya dosen, admin kirim ini apa? Kirim kemana si admin? Ya, adminnya mengirim ke penilai untuk dinilai. Nah, penilai melakukan verifikasi dan hasilnya nanti adalah dinilai. Setelah dinilai, maka ini kembali lagi ke sumber daya ya untuk merekap hasil penilaiannya dan mencetak dokumen yang diperlukan. Seingat saya tadi pesannya kalau sudah selesai dipenilai maka akan muncul dokumen namanya borang tadi ya, borang apa saya lupa namanya, yang untuk diupload di Sister nantinya. Nah, jadi memang agak panjang diproses di sininya. Nah, tapi ada kemungkinan setelah dinilai ternyata ada perlu revisi atau tidak. Kalau tidak perlu revisi, maka kalau revisi iya, data sudah terbalikin ya. Kalau sudah selesai harusnya selesai. Kalau perlu revisi maka dosen melakukan perbaikan. Nah, kalau sudah revisi ini yang langsung antar dosen ke LLDikti, tidak lagi melalui PT. Karena kan revisi aja ya, udah itu aja gitu, nggak usah yang lain lagi. Nah, itu kira-kira untuk alur berjalannya usulan jabatan fungsional. Agak besar karena role-nya yang terlibat banyak. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai operator PT tadi kerjaannya mendaftarkan dosen yang eligible, kemudian menyiapkan dan mengupload dokumen rekomendasi, dan setelah terupload baru mengirim usulannya ke LLDIK. Baik. Dari urutan-urutan ini, apa mungkin ada yang mau ditanyakan atau dibahas dulu? Aman aja ya, aman ya. Jadi ya role-nya cuma 3 ini aja, nggak. Ya, silahkan. Dari mana Pak? Ah, iya. Saya Setia Tambalang. Yang sudah Bapak jelaskan role-nya tadi, dan saya sendiri sinkron 1 sampai sinkron yang terakhir ini, yang sebenarnya yang terakhir ya, sinkron pengembangannya sudah menjalani ini. Jadi ini Pak, ini saran saya saja agar dosen tidak lagi nanti saat kelengkapan dokumen. Karena dari satu itu kan ada presentasinya Pak. Misal pendidikan penelitian 40, kemudian 10% dan kemudian 10%. Saran saya di pengembangan terakhir ini ada tersendiri Pak. Misal, pendidikan saya ternyata kurang dari 50%. Jadi kita sudah tahu berapa dosen. Ya, jadi tadi kurang misalnya di pendidikan kurang 20%. Jadi misalnya penelitian gitu juga. Jadi kelengkapannya nanti pada saat dicek komite itu tidak berbalik lagi Pak. Karena sudah melebihi dari pembeliannya. Jadi itu saran saya sebelum launching versi 3-nya. Dan satu lagi Pak, malam tadi saya coba jalan pendidikan khusus di teman itu kan maksimal SAS-nya 5 MB. Itu kalau sinkron 2 itu masih ada namanya untuk saya coba saya kontak sampai 3 minggu tapi pecah Pak. Saran saya masih ada untuk size Google Drive biar pada saat itu masih
Baca. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk terkait persentase kemarin gimana tim LLDikti? Masih dilanjutkan atau tidak persentase kemarin? Kalau aturan baru? Kalau untuk aturan baru tidak ada Bu Yati ya. Mungkin itu sekedar, kalau yang untuk LK tadi kan itu untuk memudahkan mengumpulkan angka kredit. Atau gimana, ada tambahan? Habis 40 tadi rumus yang mana itu LK kan? Iya, LK. Ini pertanyaan Pak Padlan mau ke LK atau ke lektor aja? Lektor ya Pak? Beda rumus. Kalau ke LK kan memang 40-40 tuh. Pengajaran 40%, penelitian 40%, 10%-nya pengabdian, 10% penunjang, pas 100 kan. Nah kalau yang AA lektor, kan ada 2 versi waktu yang sebelumnya kan ada yang 200, ada yang ke 300 kan beda itu kan ya. Mbak Eni. Kalau untuk usulan AA lektor itu Pak masih sama ya, ada nilai dasarnya kan ya. Kalau ke lektor itu kan 200. Nanti dilihat lagi dari AA 150 dia nilai dasarnya 0. Berarti dia butuh nilai dasar 200. Nah, dari situ nanti untuk persentase pendidikan berapa, pengajaran berapa. Oh, takut kebanyakan penelitian Bu Yati, gimana? Mending banyak penelitian daripada penelitiannya kurang kan malah harus nyari lagi kan. Gimana Bu Yati? Enggak, kita kemarin kalau persentase, kalau saya kalau AA lektor saya kurang hafal masalah presentasi. Kan biasanya yang sebelum-sebelumnya itu yang menggunakan sinkron 2 kita kan cuma memerlukan 50, kalau ke 200 dan ke 300 dari AA 150 cuma perlu 150 kan. Kebiasaan saya nggak ngitung presentasi tapi ngitung berapa pengajaran, berapa penelitian kan. Kalau ke 200 dari A 150 biasanya kan yang dicari pengajaran 22,5 kum minimal, penelitian 17,5 kum, pengabdian 5 kum, penunjang 5 kum, cukup sebenarnya kalau dari AA 150 ke 200. Nah, maksudnya itu Bu. Itu Bu. Jadi misalnya kata Bu tadi sampai ini, jadi ada dosen tanya seperti itu. Kalau cuman ke lektor 200 mencari 22,5 4 semester itu masa nggak ada ya? Bapak Ibu kan dosen bukan cuma ngajar kan, kerjaannya masih ada membimbing, menguji kan, membuat diktat, buku ajar dan lain sebagainya kan ada di itu kan ada di pengajaran ada 13 komponen yang bisa dimasukin. Masa mencari 22,5 di batas minimal, kalau biasanya kalau saya suruh lebihkan misal 30 kalau ke 200. Masa untuk mencari segitu aja nggak ada. Kalau Bapak Ibu, oh Ibu karena saya ngajar cuma diberi 1 atau 2 mata kuliah. Bapak Ibu kan bisa ini ya mengembangkan bahan ajar. Ini Dika Bu, soalnya ini Dika aku minta. Saat ini belum terakomodir baik di sinkron maupun di sister. Kita belum bisa membuka itu ya Bu Eni ya. Di sister enggak ada saat ini, cuman ada pilihan dosen PNS DPK dengan dosen tetap yayasan. Intinya yang ber-NEDN. Oh. Untuk NEDK saat ini belum mengakomodir itu. Kalau dari tenaga pengajar ke asisten ahli Bu? Cukup 1 semester. Tadi kami kesepakatan minimal BKD 2 semester memenuhi. Penelitian syarat khususnya ada, minimal sebagai penulis pertama minimal terindeks Sinta 6. Ya kan ya Bu Eni ya? Nah, jadi seperti ini kalau menurut saran saya, misalnya
dari TP tenaga pengajar ke asisten ahli 150, kita ambil pengajaran itu 5,5 kum minimal. Jangan ngepas Ya. 7 Terus sampai 10 untuk lah. penelitian itu 2,5 ya. 2,5 terus wajib penulis pertama. Kemudian untuk pengabdian itu minimal 1, penunjang minimal 1 atau 2. Nah, jadi sedangkan untuk dari AA 150 misalnya ke lektor 200. Jadi standar minimalnya itu untuk pengajaran 22,5 kum, untuk penelitian 17,5 kum, untuk pengabdian 5, untuk penunjang juga 5. Jadi standarnya seperti itu. Oh ya, nanti mungkin dari tim pengembang Pak Fathul atau Pak Mirja bisa memunculkan. Ya. Jadi hitungannya tuh otomatis gitu nah. Baik, sebenarnya kami sudah pernah itu Bu, di Sinkron 2 itu buat presentasi itu sudah pernah, tapi malah muncul miskom itu di dosen. Malah bingung tuh, presentasinya gede banget ini. Saya bilang serba salah, akhirnya saya hapus. Nah, tapi kalau memang ada ketentuan dari LDikti batas minimal threshold, TP ke AA ke lektor 200 300, kita bisa nanti bantu tampilkan informasinya. Memudahkan operator. Batas minimalnya, catat, Minimal. nanti dicatatkan. Karena kan boleh. ini tidak ada lektor 200 atau 300, kita ambil yang standar minimal. Kan gitu Pak. Jadi misalkan nih kita 0% nih, saya baru klaim penelitian 1, otomatis penelitiannya berapa? Berapa persen? 100 kan? 100 kan? Masukin satu pengajaran misalkan. Sekarang penelitiannya jadi anggaplah 75% kan 20%. Itu malah menimbulkan kerancuan kemarin itu. Banyak yang nelfon, ini gitu, wah pada saya pusing, hapus aja udah. Hitung dulu gitu, itu sendiri lah gitu. Gitu kemarin tuh. Sebenarnya sudah, tapi kalau memang dari LDikti ada kebijakan, minimal sekian, nanti kita bisa bantu tampilkan informasinya. Jadi gini aja deh Gitu ya? Pak, batas minimal setelah untuk tenaga pengajar ke asisten ahli atau lektor ya Bu, sama kan ya. Pengajaran itu kan batas minimal 5,5 kum setelah dinilai penilai. Jadi takutnya dikurangi, lebih baik jaga-jaga 7 sampai 10 kum biasanya pengajaran ya. Jangan mentang-mentang minimal 5,5 kum lalu diupload 5,5 kum. Nanti kalau dinilainya cuma 5, kemana mencari 0,5-nya? Jadi ya setidaknya di atas batas minimal. Kemudian penelitian itu kan batas minimalnya untuk dari TP ke AA ataupun ke lektor itu kan minimal 1 jurnal sebagai penulis pertama minimal terindeks berarti kan usulannya setidaknya 6 kum walaupun batas minimal setelah dinilai penilai itu adalah 2,5 kum, tapi karena syarat khususnya mengharuskan minimal sebagai penulis pertama, anggap aja Sinta 6, rank terendah adalah 10, Bapak dosennya minimal punya 1 jurnal sebagai penulis pertama, berarti kan kumnya 6. Pengabdian mungkin 1 atau 2 kum ya. 1 bisa. 1 kum lah setidaknya punya laporan pengabdian. Yang penunjang ya setidaknya ada, kalau misal dia punya sertifikat ya sertifikat 1 kum kan. Kemudian kalau memang ada SK kepanitiaan bisa diupload. Jadi untuk syarat tenaga pengajar ke asisten ahli atau ke lektor untuk pengangkatan pertama itu ya masih aman aja. Saya rasa 2 semester BKD memenuhi dan yang syaratnya itu cuman misal 7 kum, 1 jurnal minimal sebagai penulis pertama, 1 laporan pengabdian, 2 entah sertifikat ataupun kepanitiaan cukup. Nah, yang kemudian seperti yang Bu Eni sama Bu Ida bilang tadi, untuk kenaikan dari asisten ahli ke lektor
Kita ambil aja yang batas terendah yang setara lektor 200 kan diperlukan minimal 50 kum itu ya. Karena batas minimal setelah dinilai tim penilai adalah 22,5 ya jaga-jaga aja. Berarti kan dosen setidaknya mengajukan dari antara 25 sampai 30 kum. 25 aja mungkin cukup aja. Kemudian untuk penelitiannya karena batas minimalnya adalah 17,5 kum. Ya penelitiannya setidaknya berkisar 20 sampai 25 kum. Itu batas minimal. Kemudian pengabdiannya kan maksimal 5 kum untuk yang setara 200, penunjang juga maksimal 5 kum. Udah. Karena Gitu aja. untuk Dupak itu kemungkinan akan dinilai juga oleh tim penilai LDikti, terutama untuk ke asisten ahli ataupun ke lektor. Gitu. Baik. Begitu ya kira-kira. Jadi nanti kami akan koordinasi lagi untuk terkait nilai minimumnya gitu ya. Oke, kita memang kalau orang IT ini juga agak bingung kalau 1 atau 2 yang jelas aja 1 atau 2, 1, 2, 2 gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti ya tadi kita biar nanti kami yang koordinasi dengan ibu-ibu dari tim sumber daya. Untuk masukan yang kedua terkait Google Drive, boleh nanti mulai kita tambahkan satu field gitu ya, satu kolom untuk input URL atau untuk input link. Cuma nanti mungkin kami pemberitahuannya adalah yang di situ dimasukkan berupa link foldernya ya, bukan file. Tapi selama ini kami tidak menerima Google Drive. Gitu ya. Harus PDF. Buku kalau buku semua ada covernya aja Bu. Semua diisi. Nah itu dia khawatirnya nggak muat Bu kalau 5 MB. Itu Berarti kita gedein aja anunya kapasitasnya gitu ya. yang penting tidak Google Drive. Oke. ORL minimal repositori kampus. Tidak ada Google Drive juga. Oh, kayak gitu aja. Atau kayak gitu aja ya. Kita kasih URL tapi harus repositori gitu ya. Atau kapasitasnya digedein. Tapi kalau sudah masuk sister kan biasanya track record di Sinta ya. Ya kan? Enggak, tadi yang bermasalah cuma buku kan. Buku kan Kalau pasti cuma besar buku, kan. ya udahlah diperbesar itu MB-nya aja. Sama ini berapa? 5 MB. 5. Kalau mau 10. Tapi kalau pecah-pecah ibu baca nggak itu? Tapi selama ini jarang kejadian, biasanya full di upload. Iya full ya. Oke, berarti nanti mungkin ya tambahin aja URL tapi repository ya, bukan Google Drive. P-nya aja ya. Bu Eni. Size-nya aja ya berarti. Size-nya. Oke, berarti URL-nya nggak usah. Size-nya aja 10 cukup? Oke, Pak. 15. 15 itu berapa ribu halaman itu? Oke, baik. Terima kasih. Ya, kalau 6.000 dosen ngomong 10 MB aja sudah 60 giga itu. Ya. Baik. Jadi server kita itu kan ini juga mohon maaf ya, untuk tahun depan kita belum ada informasi, cuman hari ini juga katanya sedang rapat dengan Pusdatim. Jadi kebetulan yang mengelola server kan saya sendiri. Nah server di LLDikti itu kan saat ini di servernya lokasi di Surabaya yang dipakai oleh LLDikti ini. Nah dimanfaatkan oleh semua aplikasi yang ada di LLDikti, kecuali mungkin yang surat itu beda lagi ya. Tapi yang untuk kita jabatan fungsional dan sumber daya dan aksi berkah itu di situ. Nah saat ini kondisinya itu sudah maksimum Pak, maksimum itu 1 TB Pak, dari sinkron 1 sampai sinkron 3 ini nanti. Kondisinya sudah 600-an giga Pak. Kita dosen tuh ada 6.000, usulan tuh total berapa ya? Sekitar 4.000-an kalau nggak salah. Usulan saya lupa. Pokoknya artinya kalau kita 15 MB, mohon maaf 15 MB satu dosen itu untuk satu buku. Kalau nanti usulan itu 500 saja Pak, itu satu dosen itu bisa 200 MB nanti totalnya Pak. Jadi kebetulan drive-nya itu upgrade-nya sudah 3 kali Pak, sudah nggak bisa lagi. Nanti Bapak
akibat itu nanti kita harus ganti server gitu kan kalau mau upgrade lagi drive-nya yang besar kan, karena sudah nggak bisa memuat lagi yang 1 TB tadi ya, atau beli baru lagi hard disk itu 2 TB. Tapi kemungkinan besar kalau menurut saya tadi paling bisa ya 10 MB lah, yaitu dalam tentang wajar. Kalau kelebihan nanti potong separuh lah file. Paling nanti kita atur supaya khusus kalau inputannya buku lah baru 10 MB, sisanya tetap 5 lah. 5 itu pun sebenarnya kegedean ya. Sebenarnya kegedean itu kalau bapak-bapak yang biasa ngelola server pasti wah gedenya gitu. Iya. Jadi paling mungkin ada buku ya, tolong Pak catatkan buku 10 MB. Baik, ada lagi mungkin yang terkait masukan sebagai dosen ataupun sebagai operator PT sebelum kita demo di aplikasinya? Oh, oke. Ya, kita lihat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armin Fani dari Stikip Islam Sabila Mutakin Banjarmasin. Mengacu tentang pengusulan data asisten ahli dan lektor Pak, yang kemarin hasil dari BIMTEK sebelumnya, di mana usulan ini kan kombinasi antara sinkron 3 dan sister Pak. Kemarin juga kalau tidak salah informasi dari Ibu Nur Hayati menyatakan bahwa memang hasil produk dari sinkron 3 ini adalah berupa borang yang akan nanti diupload di sister, dan itu pun belum tentu fix kata Bu Yati. Nanti ditunggu dulu kalau sudah sertifikatnya keluar baru itu yang sah. Yang ingin saya tanyakan, adakah kemungkinan nanti memang terjadi perbaikan lagi ketika kita sudah upload di sister itu, dan kalau memang nanti ada terjadi perbaikan, itu prosesnya apakah di sister saja atau balik lagi ke sinkron 3? Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kira memang kami di ambang ketidakpastian ya gitu ya. Kita memang di ujung-ujung ini ya, memang di ujung-ujung tahun pergantian kepemimpinan kan. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak bisa prediksi. Yang jelas untuk beberapa waktu ke depan supaya bisa semua dosen dilayani, maka solusinya dibuatkan sinkron 3 yang akan dihubungkan dengan sister. Untuk kedepannya kami nggak bisa prediksi. Kita juga konsultasi kok dengan sumber daya. Ini beneran mau dihandle langsung ini? Iya dihandle aja deh. Ya sudah berarti bikin baru karena berubah. Aturannya berubah, kita pun nanti hari ini saya bilang gini, besok ada muncul kementerian Permenristek Dikti baru, kita kan nggak tahu ya. Jadi saya kira upaya dari tim sumber daya Dikti adalah supaya bisa tetap jalan itu yaitu dengan mengembangkan sinkron 3 ini supaya semua dosen yang sekarang pengen banget udah naik usulan jabatan fungsional bisa dilayani. Gitu ya. Saya kira gitu. Kalau untuk memprediksi ke depan ya kita nggak bisa. Oke. Kalau di India mungkin ada prediksi kiamat ya, kita nggak bisa. Gitu. Baik. Oke. Baik. Ya kita pun susah menjawabnya ya karena kita juga nggak tahu. Oke, ada lagi mungkin? Jadi operator PT nggak usah takut-takut, cuma 3 ini aja kerjaannya. 3, kemudian kalau di yang komite tadi cuma sekali, cuma menilai sekali aja, nggak usah bolak-balik. Kasihan dosennya gitu ya. Kalau mau ya komunikasi dengan dosennya langsung aja, ya kan? Untuk internal kan, masa di ini ya di sini sebagai dokumentasi aja. Oh pernah dicatat ini apanya jadi periksa gitu. Cuma kalau mau diselesaikan secara adat, secara internal aja boleh gitu ya. Saya kira lebih arif lah kalau diselesaikan internal untuk perbaikan seperti ini. Nah ini juga memfasilitasi penilaian tanpa harus cetak berkas ya. Berkas karena kalau misalkan yang punya akses ke usulan hanya dosen, penilai kan bingung kan mau menilai. Komite integritas lihatnya kemana? Otomatis disuruh cetak kan pasti nanti. Suruh cetak dupaknya, dicetak juga bukti penugasan sama kinerjanya. Banyak banget itu. Kalau dari asisten ahli mungkin nggak begitu ya. Tapi TP ke AA mungkin nggak banyak. AA ke 300, kalau pengalaman kami itu udahlah itu banyak banget itu.
apalagi anunya Pak ya, kemarin itu apa, pengajarannya yang banyak banget ya, pengajarannya karena membimbing apa segala macam itu banyak sekali dokumennya. Nah, harapannya ini membantu juga Bapak Ibu dalam menampilkan apa penilaian dari Komite Integritas tanpa harus terlibat dengan kertas fisik gitu ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita coba buka aplikasinya ya. Dosen dulu. Baik, ini mungkin akun saya, akun Pak Hamid ya. Baik, nah ini masih kita masih pakai halaman sinkron 2. Tapi nanti saya mau tampilkan di sini, saya sudah siapkan tadi tapi belum sempat upload. Template-template dokumen yang ada diberikan oleh Kemenristek Dikti ya. Jadi dia sudah ada terkait dengan berita acara Komite Integritas, berita acara Senat, kan sudah ada formatnya ya. Jadi jangan diutak-atik, itu aja. Nanti saya upload di bagian beranda. Tapi itu di PT Pak ya? Berarti bukan di dosen ya? Oh, nanti di PT aja berarti di operator. Di dosen tuh nanti fakta integritas dosennya sendiri. Baik. Berikutnya sama seperti sinkron 2, kita masih pakai template lama, identitas diri. Ini Bapak Ibu bisa edit berdasarkan tipenya. Nambahan adalah Sinta ID. Sinta ID ini diminta untuk diperiksa pada setiap usulan. Maka kami tambahkan di sini Bapak Ibu bisa nanti ngubah aja Sinta ID. Masukin aja yang angka terakhirnya itu ya. Angka terakhirnya aja. Kalau mau masukin URL-nya nanti berantakan juga. Kalau ini sudah otomatis. Bapak Ibu tinggal masukin angkanya itu nanti kalau diklik langsung otomatis buka Sintanya. Yang gak usah dilihat, udah Sinta saya jelek nggak banyak penelitiannya. Oke. Kemudian ini untuk kepegawaiannya. Oke. Nah sekarang ada DP dosen dengan perjanjian kerja ya. Tapi ini kayaknya tadi untuk NIDK nggak lewat sini ya. Tapi tetap kita kalau mau dicatat lah masukin aja deh. Untuk serdosnya juga, untuk pangkat dan fungsional juga. Di sinkron 2 saya temukan ternyata nggak berjalan ya untuk fungsionalnya kemarin. Jadi rasanya sih sudah saya perbaiki, nanti tolong dicek lagi apakah sudah bisa masuk atau enggak. Nah, jadi sama di jabatan fungsional Bapak Ibu bisa masukin riwayatnya dengan diupload. Ini karena posisi sudah diterima jadi nggak ini lagi ya. Oke. Kemudian kepangkatan atau in passing juga bisa diupload. Belum muncul, berarti belum jalan. Oke. Kemudian berkas lainnya. Nah ini yang ngikut dari sinkron 2. Jadi ini sudah tetap ngikut ya. Kalau Bapak Ibu yang SK, DT, CPNS masih ada. Yang sudah ada serdosnya tetap ada. Ini yang PNS ada SPMT, SPMJ, bukti ident. Ini juga ikut semua. Jadi aman lah, nggak usah ngurus ini lagi. Tapi cukup dicek gitu kalau ada kesalahan dalam sistemnya. Oke, ubah password ini kalau mau. Saya belum ngecek ini sudah berjalan. Sudah Pak, ini ubah passwordnya Pak. Belum dicek ya? Belum tes ya? Belum dites ya? Oke, baik. Nah, Tridharma sama Tridharma Plus gitu ya. 1, 2, 3, 4 pendidikan. Nah, cuma untuk pendidikan ini yang akan dimunculkan di usulan nanti pendidikan terakhir. Jadi hati-hati ketika memasukkan tanggal selesainya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti pendidikan terakhirnya S1 kan repot. Langsung dikembalikan usulannya. Nah, jadi perhatikan sekali tanggalnya. Nah, sayangnya untuk tanggal selesai ini saya lihat ada beberapa dosen, ada beberapa user yang menginput secara paksa gitu ya. Dalam artian gini, harusnya ini kan dalam format tanggal ya kan, dipilih kan. Atau mau kalau ngikut di laptopnya, kalau saya laptopnya kebetulan regionnya dia pakai bulan, tanggal baru tahun. Nah ada yang tanggal, bulan, tahun. Ikuti formatnya itu aja. Jangan ditulis manual. Kalau tulis manual berantakan. Makanya banyak riwayat jabatan fungsional yang nggak terbaca ya. Salah satunya gara-gara dipaksa diinput hasil kopas mungkin jadi bisa diinput. Nah, jadi akhirnya nggak terbaca. Ada juga yang nggak masuk di Sibeken apa ya, pas mau dibuat SPTJ-nya nggak muncul. Kenapa ya? Karena ternyata inputan tanggalnya aja salah. Itu saya harus buka database, cari siapa aja yang salah, akhirnya benerin satu-satu.
Nah, tolong Bapak Ibu ketika ada inputan tanggal, kalau bingung pilih aja sini, pilih aja tanggalnya. Ya, baik. Itu untuk pendidikan. Nah, pendidikan ada kami baru lagi menginventaris berkas-berkas yang diperlukan apa sih gitu ya. Nah, kalau S2 ini dilengkapi ini sertifikat akreditasi prodinya, kemudian fotokopi ijazah legalisir. Nah, ini format filenya juga berbeda dengan sinkron 2. Bapak Ibu pilih dokumennya apa yang mau dimasukin dan ini sesuai dengan syarat yang ada di kanan atas. Jadi kalau misalkan S2 maka lengkapi ini semua nih kecuali yang lulusan luar negeri mungkin. Oke. Saya tapi kemarin dapat masukan dari sumber daya juga bisakah Pak dijadikan satu file aja. Saya bilang nanti repot cek satu-satunya. Tapi nantilah kita setelah berjalan kita coba sesuaikan gitu ya. Kalau S3 nanti beda lagi. Kalau S3 ya, anggaplah saya udah selesai S3 ya tiba-tiba gitu ya. Nah, oke. Di berkas pendidikannya, nah ini agak banyak kalau pendidikan. SK aktif kembali dimasukkan, kemudian apa lagi ya, SK tugas atau izin belajar, disertasinya. Oh ya, di S2 tadi juga harusnya ada tesisnya. Jadi tesis itu tapi nggak semua, yang diupload hanya cover, pengesahan, abstrak, dan daftar isinya. Nah ini karena diminta di aturan baru harus menyertakan disertasi ataupun tesisnya. Oke. Nah itu salah satu pengembangan yang ada dari sinkron 2. Tapi kembali ini harus Bapak Ibu upload ulang. Untuk pelaksanaan pendidikan, nah ini masih kita pakai template yang lama juga. Periodenya ini nanti akan ngikut periodenya dari LLDikti. Subunsurnya masih yang panjang ini. Saya nggak tahu apakah harus mengikuti POPK yang baru istilahnya. Yang panjang ini saya juga enak lihatnya sebenarnya. Cuma ya kayak gitu aslinya di dokumennya kan. Saya nggak bisa saya yang buat gitu kan. Oke. Baik, bimbing anu nih apa nih daftar berkas. Nah berkasnya juga nanti ini belum ya. Ya, kami baru kemarin penyamaan persepsi mendaftar ulang setiap komponen itu berkasnya apa aja sih. Nah, baru kemarin baru selesai jadi belum sempat kami tuangkan ke dalam aplikasi. Baik, ini sama penelitian juga sama saja seperti sebelumnya. Link bukti sama publikasinya, oke. Nah yang beda nanti pada saat klaim usulannya. Oke. Baik, ini contoh ada usulan Japung. Pak ini statusnya kalau admin kirim saya nggak bisa ngedit ini. Database. Bisa, kalau statusnya admin kirim kita tahu kan, kalau admin kirim ini dosen nggak bisa ngapa-ngapain udah highlight. Oh ini dilihat jadi ini ada keterangan admin LDikti 11 telah mengirimkan berkas ke penilaian. Nah jadi istilah status usul kita bentuk belasannya barangkali ada yang terlewat nanti kan. Oke. Di usulannya lawan diproses. Usulannya dulu. Usulan. Ada yang mulai. Recording in Memeriksa ya, progress. berkas-berkas yang diperlukan. Oke, baik. Ketika klaim ini, kalau sebelumnya kita langsung masuk ke PAK Bapak Ibu, yang ini kalau dosen nanti akan masuk ke menu ini dulu ya, menu yang menyesuaikan dengan yang ada di Sister. Yang pertama kita bisa lihat kelengkapan profil, angka kredit kurang lebih sama dengan yang ditampilkan Pak Ramdhani tadi ya, cuma ini
ala-ala sinkron gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada statusnya masih proses, artinya ini masih baru, belum ada penilaian baik dari sumber daya LLDT maupun dari penilai LLDT. Gitu ya. Oke, kita lihat ini nanti penilaiannya dilihat terkait dengan pangkat terakhirnya, jabatan terakhirnya, dan nanti penilai bisa memberi nilai di sini. Ada catatannya di bagian kanan. Kemarin sudah kita waktu penyamaan persepsi dengan penilai sudah didemokan bagaimana cara menilainya. Nah, oke. Di sini nanti mengikuti apa yang Bapak Ibu input di biodata. Untuk angka kredit, syarat BKD dulu. Syarat BKD ini bisa dilihat. Nanti Bapak Ibu upload saja. Kalau yang dari sister, upload saja screenshot BKD sisternya yang tandanya udah memenuhi itu ya. Kan 4 semester sebelumnya tadi ya, upload aja itu. Kalaupun tadi yang asisten ahli berarti cukup 2 ya, 2 memenuhi. Kalau di aturan itu saya lihat masih boleh memasukkan BKD manual, tapi nggak tahu nih kalau di LLDT boleh nggak nih BKD manual. Nanti ya mungkin ya kita bahas ya. Tapi saya kasih ruang gitu. Kalau di sisternya ternyata belum main di sister, bikinnya BKD manual ada. Secara aturan ada, tapi kita nggak tahu LLDT boleh apa enggak ini. Oke, mohon maaf ya. Ini memang kita koordinasinya kurang karena waktunya memang sangat-sangat singkat. Baik, rekomendasi. Nah, dokumen-rekomendasi ini tadi terkait dengan dokumen-dokumen yang diupload oleh operator PT dan juga upload dosen yang pernyataan serdos. Nanti uploadnya di ini aja deh, jangan di sini. Uploadnya di angka kredit. Syarat khusus ini juga belum berjalan. Proporsi kebutuhan informasi jabatan ini diupload oleh dosen. Rekam jejak ini cuma meriksa apa sih, Sinta tadi ya. Cuma Sinta udah oke atau enggak. Oke, karena itu harus diperiksa oleh penilai, makanya komponennya dipecah-pecah. Karena nanti outputnya kan berupa borang kan. Karena outputnya berupa borang, maka mainnya ya agak dipecah-pecah gini ya. Nah, di angka kredit inilah yang menu lama. Nah, masuk lagi detail. Di angka kredit yang lama ada berkas, pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan seterusnya. Ini sama seperti sinkron 2 di bagian detail. Bedanya sekarang ada syarat khusus. Kalau dulu di sinkron 2 itu sempat menghandle usulan lektor kepala dan guru besar, itu juga saya sertakan syarat khusus. Tapi kemarin sempat berapa itu nggak banyak yang usulan melalui sinkron 2 untuk lektor kepala sama guru besar. Baik, yang pertama berkas. Nah, yang di sebelah kanan ini kan sudah ada ya nilai usulannya. Dulu sempat Pak, memang saya buat di sini presentasinya tadi. Begitu tambah, kok presentasinya jadi sekian, tambahin berubah jadi sekian. Malah banyak yang nelpon, daripada saya ribet gitu, saya tutup aja dah gitu. Hitung sendiri aja. Nah, tadinya ada. Tapi untuk sinkron 3 nggak saya buat lagi. Kemudian di kelengkapan berkas dosen ini mengikut pada halaman yang di profil tadi ya. Jadi ini nggak usah di-input lagi kalau sudah. Kalau belum nanti diklik sini bisa. Nah, untuk usulan kelengkapannya nanti pernyataan tidak sedang kuliah, pernyataan fakta integritas karya ilmiah dosen, sama pernyataan serdos. Ini masih dipakai ya pernyataan serdos ini ya. Oke. Nah, rekomendasi, ini diupload oleh operator PT. Dosen gak usah pegang ini berarti. Nanti berharap kalau belum minta maaf PT-nya. Dan muncul kalau sudah dinilai oleh komite integritas. Oke. Untuk fitur bagikan ini saya kira udah nggak relevan lagi ya, karena kan penilainya udah bisa akses kan. Kalau sebelumnya kan enggak. Nah, jadi mungkin nanti kita hapus untuk membagikan. Oke, dupak nanti ini upload dupaknya. Mungkin nanti kalau saya pikir-pikir masukkan di dalam tadi aja ya, di dalam berkas usulan aja mungkin upload dupaknya biar sekalian jadikan satu, nggak usah di luar, tinggal kirim aja ini. Kuota usulan harian habis. Ini saya yakin bikin trauma banyak dosen ini. Lalu udah jam 5, jam 6 telepon. Pak, ini jam berapa bukanya? Jam berapa ya? Jam 8. Tutupnya berapa? Jam 5 gitu. Terus, jam 8 udah habis Pak. Ya, saya nggak tahu.
Iya. Oke. Ya udah tak tanya saya. Oke, jadi untuk di dosen gitu aja. Untuk di dosen nggak ini nggak bisa ditutup. Untuk di dosen itu aja sama seperti sebelumnya. Bedanya hanya ada syarat khusus, ada inputan Sinta, kemudian layoutnya aja sedikit berbeda menyesuaikan dengan borang. Itu ya. Yang operator yang dosen mungkin udah mulai ya udah kemarin kayak gitu ya. Baik, ada pertanyaan dulu terkait dosen, mungkin operator yang inputin data dosennya juga. Boleh. Oke, silakan. Pak narasumbernya jalan-jalan ini. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih kepada Pak Mirza yang telah banyak menjelaskan terkait dengan potensi perkembangan gawian operator. Ini luar biasa. Sebenarnya ulun menyalahkan Pak Mirza nih sejujurnya. Oke, karena biasanya kebetulan ulun dari STIMI Banjarmasin terakhir ini banyak komunikasi dengan Pak Rija terkait dengan data dosen yang tadi, karena kita sebenarnya sesuai dengan arahan LDikti, ini sedikit cerita dulu Pak lah, mungkin ini sampai malam ceritanya lah kita. Jadi ceritanya kami kemarin ada dapat kabar dari LDikti sekilas bahwa untuk pengajuan LKGB kemarin sempat satu sesi periode yang lalu untuk pengajuan LKGB bisa melalui sister. Jadi ada dapat gambaran kira-kira untuk AA dan rektor kira-kira sepertinya di lewat sister. Nih jadi operator kemarin kami kawan-kawan, alhamdulillah. Ternyata pas dapat kabar harus lewat AA dan lektor melalui sister dan sinkron 3. Wah, tambah lagi nih katanya. Ini usul dari kawan-kawan tadi betul, kalau kita fitur bisa kita sesuaikan lah nanti. Mungkin di sini ada juga, ulun yakin di sini yang juga dari dosen juga yang menangkap sebagai operator. Tadi ada sempat curhat. Jadi tenang nih, rekaman nanti kita kegiatan sampaikan ke pimpinannya. Jadi bisa disampaikan kait dengan kegiatan operator. Jadi begini, pertanyaan ulun sekaligus minta, tadi kan kita ada SOP-nya Pak, ada flowchart-nya. Tadi minta kita dikirimkan, nanti bisa di grup, nanti bisa di via Zoom juga. Karena jujur dosen kaitannya dengan pelaporan PHK, pengajuan PHK dan BKD masih banyak yang tumpang tindih, artinya mereka masih terjadi korsleting dalam pemahaman. Mereka mengiranya bahwa antara BKD dan PHK itu poinnya sama, beranggapan bahwa angka kreditnya ya sama, padahal berbeda. Padahal di dalam aturannya itu ada PO PHK dan PO BKD, beda. Jadi nanti kalau bisa sekalian juga yang terbaru dilempar PO BKD dan PO PHK-nya pas sekalian dengan flowchart tadi. Karena tadi banyak pemahaman kita yang kayaknya angkanya sama, padahal jauh berbeda antara angka kredit dengan SKS. Nah ini banyak kemarin tuh keliru. Yang disalahin pasti operator, yakin ulun. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi penggunaan, ini sudah cerita juga kalau untuk buku, mohon maaf kalau yang tadi bilang perlu 10 MB, kalau ulun boleh telusuri itu bukunya dari buku asli dari penerbitnya, filenya, atau dari hasil scan kayaknya itu, betul kah? Asli filenya dari penerbit, dari publishernya langsung. Oh gitu. Kalau saran ulun minta ke publishernya lagi Pak, minta yang versi rendahnya. Ada. Dan sebagai informasi kami itu kalau ada kerjasama dengan publisher itu mereka punya versi berbagai macam. Jadi yang PDF yang mohon maaf, misalnya HP yang jadul yang masih yang layar kecil masih bisa buka. Versinya 1,7 MB paling-paling. Isinya 250 halaman cukup. Jadi saat di Zoom masih jelas. Jadi ada versinya sebaiknya kalau
memang dari dosennya ada memberikan buku, sebaiknya minta ke publishernya. Dan kalau memang dosennya yang langsung ke publisher. Nah, kebanyakan dosen itu mereka kepada siapa, minta pada siapa lagi, perpanjangan tangan, akhirnya tidak file aslinya. Banyak itu. Dan biasanya kalaupun dapat dari publisher berupa tadi Google Drive yang bisa diunduh. Dan kalaupun dikompres nggak terlalu banyak biasanya. Lumayan banyak kompresnya tapi tidak pengaruh ke hasilnya. Kemudian coba ngurusi yang ketiga Pak ya. Ini bertanya jadinya. Kita ini kan tadi terkaitan dengan sister, Sinta tadi, kemudian si Beken, sinkron 3. Nah yang jadi pertanyaan, kita ini kan ada batasan waktu nih Pak. Nanti kalau untuk sinkron sebaiknya apakah dari ini kan baru sebatas kita operator nih Pak. Karena dosen juga nanti ada pasti bertanya terkait dengan rentang waktu Pak. Rentang waktu ini misalnya keterkaitan dengan adanya misalnya di tempat kami itu yang tugas belajar. Misalnya tugas belajar kemudian pada saat dia mengajukan ternyata pengajuan PAK tugas belajarnya belum keluar. Nah itu artinya kan ada perlu rentang waktu nih. Nah rentang waktu itu mungkin yang misalnya untuk di pengajuan kepangkatan di periode masa bulan berapa misalnya dia bisa untuk mengajukan. Mungkin ada sejenis semacam sosialisasinya Pak. Biar karena dosen itu jujur seperti kayak flowchart ini kan perlu kita lempar biar dosen yang nanti sekaligus jadi tim integritas komite integritas akademisnya atau tim KIA-nya, kemudian dari pimpinan dan terkadang juga dari ada unsur senatnya juga. Nah terkadang kalau kita hanya bisa menjelaskan dari sisi kita tanpa ada argumen istilahnya itu alibi pembelaan kita bahwa ada sumber asal usulnya nih kita sumber hukum dari mana kita nggak bisa dari operator, apalagi kalau sekedar cuma melemparkan dokumen dan kita jujur aja tidak ingin mempersulit ke LDikti. Apalagi kalau selama ini banyak merepotkan Bu Yati, Bu Eni, kami bertanya-tanya merepotkan juga jadinya. Jadi sekalian biasanya biar kami lemparkan ke dosen. Kalau saran Lulun bisakah dibikinkan jenis kayak buku kecil aja Pak. Jadi kalau misalnya ada tentang biasanya kan Pak Mirja ada ini Pak Ramdhani juga bikin ininya kan Pak ya. Kayak buku panduan lah misalnya kan penggunaan apalagi kalau sinkron 3. Jujur nih Pak kalau pengajuan cuma sekali dalam 2 tahun sinkron 1 lupa, sinkron 2 apalah, sinkron 3 apa pulang ya. Nah itu operator lagi ujung-ujungnya. Oke, jadi ini ujung tombak semua mudah-mudahan bisa diberikan ketabahan, kekuatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari terima kasih banyak cukup panjang dan bilang topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak masukannya dari Pak Sabda dari STIMI Banjarmasin Pak ya. Oke, yang pertama terkait apa tadi dikirimkan POPKD penyusun, jadi harus disesuaikan gitu ya antara POPKD dan POPAK-nya. Kemudian dipadankan juga di sinkron 3 mungkin gitu maksudnya ya. Komponen-komponen sama nilainya gitu ya. Sebenarnya pernah juga Pak. Pernah Pak. Kita taruh. Rasanya masih juga ada beberapa menu yang masih muncul gitu. Ini minimal 10 gitu. Oh, ada di sinkron 2 ada. Sinkron 2 ada. Urusannya protes Pak. Ini di sini 10 kok saya dapatnya cuma 5. Saya gitu. Saya nggak bisa jawab kan. Itu kan di penilai ya jatuhnya ya. Karena memang dinilai, ya saya kurang mengerti bagaimana proses penilaiannya, kenapa juga dikurangi atau ditambahin ada ya. Pak Diang itu ditambahin ya karena dia klaimnya terlalu rendah. Nah, saya kira itu ranahnya penilai, saya nggak bisa bantu. Makanya daripada saya bilang saya yang pusing, dosen silahkan lihat sendiri POBKD ataupun POPAK-nya. Ya, tapi ditaruh situ ya, berarti ya. Oke, kita mau taruh nanti juga di mungkin halaman utama dosen, ya PDF-nya kan. PDF-nya kita taruhkan mungkin di situ supaya dosen kalau daripada repot-repot nyari lagi filenya sudah ada di halaman tersebut. Sejujurnya tadi pernah kita tampilkan nilainya berapa, tapi tadi karena diprotes wah ya saya bilang udah hitung sendiri aja itu. Oke, bahkan itu Pak setiap ada POPAK nanti beda lagi komponennya. Besok ke POPAK baru komponennya juga beda lagi. Iya kan?
beda lagi, nilainya beda lagi. Kita nggak ngejar itu untuk mengupdate terus posisi menyesuaikan dengan POPK yang baru. Jadi mohon maaf kalau memang keterbatasannya di situ. Tapi kita tetap usahakan kok. Karena kalau itu ada yang nggak sesuai, penilai pasti protes. Ya, penilai LDK kan isinya prof itu. Jadi aman aja lah kita kalau ada yang nggak sesuai dia pasti udah protes duluan gitu. Nah, kayaknya udah selama ini jalan aman-aman aja. Jadi saya nggak makanya lanjut terus. Kemudian terkait buku, nah sudah tadi dibantu ya Pak ya, buku dari publishernya udah aman ya berarti. Minta yang versi kecil katanya. Jadi ini membantu banget kami ini. Kemudian rentang waktu pengajuan PAK dan informasi waktu timeline dari periode. Oke, kalau dilihat sebenarnya mau kami nih sebagai pengembang sebenarnya kalau bisa sih pengajuan itu pakai periodisasi gitu kan. Oh sekian sampai sekian gitu, boleh ngajukan gitu. Kemudian nanti kirimnya barengan gitu. Kalau yang terlewat ya udah tinggal kan gitu. Tapi kan nyatanya dosen itu kan koordinasinya kurang saya lihat. Jadi akhirnya ya tetap masing-masing ngirim gitu kan. Akhirnya tadinya pun kami mau merancangkan operator PT ini ngirim barengan aja. Biar upload dokumen rekomendasinya satu kali upload untuk rombongan dosen tersebut. Tapi dipikir lagi, oh ini nanti dosennya kan beda-beda ya. Timeline kecepatan kerjanya kan beda-beda. Kasihan yang udah selesai duluan nggak terkirim gara-gara temannya nggak selesai. Akhirnya ya sudah dibebankan ke operator untuk masing-masing mengupload. Untuk rentang waktu usulan nanti bisa dengan LDikti ya. Kapan tanggal mulai, kapan buka tutupnya ya. Tanggal 1 mulai apa itu? Boleh mengupload muncul eligible ya. Atau mulai boleh menerima usulan LDikti tanggal 1. Tanggal 1 Oktober sudah bisa menerima usulan. Nah, berarti ini sambil berproses, mohon maaf aplikasinya juga on progress karena kita berasa seperti Bandung Bondowoso ya. Bikin perambanan dalam satu malam gitu kan ya. Jadi kita berusaha sekuat mungkin untuk memfasilitasi. Tapi kalau di dosen sih aman-aman ya. Kalau dosen kayaknya aman-aman aja, tinggal yang kita lanjutkan memang di operator yang belum untuk penilai belakangan aja. Udah penilai kan belakangan prosesnya. Nah, oke. Itu untuk timeline tadi tanggal 1 Oktober Pak ya, untuk mulai LDikti mau bisa menerima usulan. Kemudian mohon dibuatkan buku panduan usulan Javong. Nah, ini buku. Saya kira kalau buku yang menarik adalah ketika saya buka YouTube zamannya si Beken itu, wah itu ada dosen yang buat tutorial rame hits YouTube-nya. Saya kira itu peluang Bapak Ibu malah. Kalau kami kan konflik of interest nanti kan, kami yang bikin, kami yang buatkan di situ. Tapi ya bolehlah kalau memang nanti berupa buku, tapi tadi aplikasinya aja on progress Pak. Kita khawatir kita nyelesain buku, aplikasi nggak selesai. Oh iya. Ya, oke. Mungkin tadi ya sambil on progress Pak, karena prioritasnya sekarang waktunya adalah untuk pengembangan aplikasinya, mungkin bukunya menyusul ya. Mungkin nanti kalau bukunya selesai udah nggak pakai sinkron lagi, jangan-jangan. Baik, saya kira itu. Mohon diperhatikan buku panduan tadi. Nah, tadi kalau ada yang mau sebenarnya potensi untuk Bapak Ibu nih yang pengen nge-YouTube gitu nanti buat aja tutorialnya, pasti rame. Dosen kita 6.000 Pak. LDikti itu 6.000 lebih ya. 6.000 lebih itu. Nah, belum lagi nanti yang baru-baru potensial. Minimal 6K lah view-nya. Sponsornya. Oke. Saya kira itu terjawab Pak ya. Oke, baik. Ada lagi?